Ibarat spionase, barangkali bagian ekonomi ini sudah mencium ya. Ada sesuatu yang pelaksanaan raskin yang ada di kota Sukabumi ini yang perlu kita pelajari. Dan kalau kita berbicara masalah studi banding atau hubungan kerja, tentu ada yang kita bandingkan ya. Sampai kita bandingkan dari aspek pemerintah, jelas ini adalah pemerintah kota dan kota Batam dan kota Sukabumi, jadi sama-sama kota ya Pak ya. Cuman mungkin kita antara kota Batam dan kota Sukabumi ini belum pernah melakukan kerjasama dalam bentuk MOU. Tapi di beberapa kabupaten kota yang lain kita sudah banyak melakukan kerjasama atau MOU. Dan saya pikir kerjasama ini memang harus kita lakukan setiap tahunnya, karena memang dalam konteks otonomi memperkuat NKRI, kita harus saling kenal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena Indonesia ini cukup luas dari Sabang sampai Merauke, ya. Kita harus mengetahui karakter wilayah, budaya, penduduk, dan berbagai aspek kelebihan dan kelemahan dari berbagai daerah masing-masing. Jadi dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari daerah masing-masing, kita bisa melengkapi tentang berbagai kebijakan yang akan kita lakukan ke depan. Baik, kami mendengar berbagai informasi terkait dengan raskin kota Sukabumi ini sudah sangat bagus jalannya Pak Asisten ya. Karena ada dukungan Muspida juga ya, dukungan dari aparat dalam rangka mendukung kerjasama raskin. Dan juga dukungan anggaran dari pemerintah kota yang cukup signifikan cukup mendukung kegiatan ini. Dan kami jadi lihat sebenarnya bertanya-tanya juga apa mungkin nih di kota Sukabumi ini masih melakukan raskin, karena kami lihat tadi di sepanjang jalan sepertinya masyarakatnya sudah dari segi ekonomi bisa dikatakan sebagai kelas menengah ke atas, tapi mungkin ada juga sebagian masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Nah, kita semua tahu sebenarnya memang program raskin ini suka atau tidak suka kita laksanakan, tetapi ke depan menurut kami Pak Asisten, kita juga harus menentukan langkah-langkah kebijakan sehingga nanti pemerintah tidak terlalu berat untuk memberikan subsidi raskin kepada masyarakat, karena ini juga tidak mendidik sampai kapan kita ini dicap sebagai masyarakat miskin. Ini kan sudah tidak baik menurut hemat kami. Oleh sebab itu kami mungkin ingin banyak belajar ke pemerintah kota, kira-kira mungkin nanti akan apakah ada langkah-langkah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Sebagai informasi awal, kami ingin juga menyampaikan sedikit informasi tentang kota Batam, karena ibarat kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Nah, kota Batam sesungguhnya adalah sebuah kota yang dari sisi otonomi baru tahun 2001 ya kita berotonomi, dan sangat jauh berbeda dengan kota Sukabumi. Kalau kita lihat dari fotonya, barangkali kota Sukabumi ini sudah sudah lama sekali ya. Sementara kita baru 4 wali kota ya saat di era otonomi ini ya. Oleh sebab itu memang banyak pengalaman atau banyak pengalaman yang mungkin kita bisa pelajari di kota Sukabumi ini, karena kotanya cukup lama. Tapi dari sisi penduduk kita terkejut juga, ternyata penduduk Sukabumi hanya sekitar 350 juta jiwa ya. 350 ribu jiwa. Kalau 350 juta ini melebihi Indonesia ya. Memang sementara penduduk Batam sendiri saat ini jumlahnya sekitar 1,2 juta ya. Itu yang terdaftar di kita, belum termasuk mungkin yang tidak terdata, karena memang masyarakat Batam ini terdiri dari berbagai suku bangsa ya, yang ada di Batam, yang ada di Indonesia itu datang merantau ke Batam, karena memang image Batam ini sebagai kota industri pariwisata cukup dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Tapi sesungguhnya kenyataannya juga tidak demikian Pak Asisten, bahwa di Batam masih punya potensi kemiskinan dengan angka sekitar 52.000 jiwa ya, lebih kurang ya. Sementara kita yang diakomodir itu hanya sekitar 37.610 ya, ribu jiwa. Jadi ada potensi sekitar 20
kemarin sempat kita rapatkan karena ternyata masih ada angka 20.000 yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu kemarin kami sempat mengeluarkan ide untuk melaksanakan raskin daerah seperti yang dilakukan oleh beberapa kabupaten kota yang lain seperti Gorontalo dan Lampung. Tapi di daerah Bengkulu ternyata ada satu kabupaten kota yang menolak